Halo, ketemu saya dengan channel yang membahas seputar hipnoterapi, dunia hipnotis, dan kesehatan. Kita pernah melihat seorang anak kecil makannya bebas ya. Dia kalau di sekolah makan bakso, makan cemilan-cemilan yang mungkin asam, kecut ya atau pedas. Kebanyakan dari mereka perutnya aman-aman saja. Bahkan kita pernah bertanya kepada seseorang, itu kalau ODGJ itu yang di jalan, kalau dia makan sembarang, pernah enggak dia sakit mah? Atau orang-orang yang di barat sana, kalau misalnya dia tidak sarapan, perutnya sakit enggak ya? Ya, tapi justru ketika kita yang sudah kategori dewasa, sudah memilah-milah makanan ya, kita udah pilih di makanan-makanan yang aman ini ya, tapi lebih sering terkena penyakit mah, lebih sering terkena sakit ulu hati ya. Bahkan sensasinya itu bisa membuat seseorang masuk rumah sakit. Nah, kita lihat ya, orang sakit mah itu apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi saluran pencernaan kita kan dimulai dari mulut, kemudian turun ke kerongkongan. Jadi kerongkongan itu ada di leher, kemudian turun lagi dia ada di daerah dada, baru berakhir di lambung. Nah, di ulu hati kita itu ada masih kerongkongan ya. Antara kerongkongan dengan lambung itu ada semacam sekat atau pintu yang disebut dengan sphincter oesophagus bagian bawah. Kita nyebutnya pintu saja ya. Nah, fungsi pintu ini adalah untuk menghindari atau mencegah asam lambung naik ke daerah di atasnya atau mencegah naik ke daerah kerongkongan. Nah, pintu ini itu secara otomatis itu akan terbuka ketika seseorang makan atau minum. Jadi kalau dia makan dia terbuka, ketika makanannya habis atau sudah masuk ke lambung semua dia tertutup. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu ya, misalnya orang bersendawa itu otomatis dia terbuka, atau pada saat orang mengalami keadaan seperti cemas, stres, itu juga bisa dia terbuka ya. Nah, fungsinya adalah mencegah asam lambung naik ke daerah atas, atau dia terbuka untuk mengurangi tekanan angin yang ada di daerah lambung. Nah, biasanya terbuka ini otomatis dikendalikan oleh saraf yang sangat tergantung oleh pikiran manusia. Nah, teman-teman, ketika kita dewasa, kita kan sering mendapatkan banyak informasi terutama tentang penyakit mah. Nah, informasi ini kadang-kadang ada yang benar, ada yang tidak. Jadi ketika kita menerima informasi, kan sekarang banyak sekali informasi yang tidak mengalami bukti yang kuat atau data yang akurat. Misalnya kita lihat di TikTok ya, itu kan kadang-kadang ada orang yang membuat video hanya berdasarkan pengalamannya sendiri. Lalu diceritakan, nah si pendengar ini ada yang langsung percaya, ada juga yang disaring. Ini bagi teman-teman yang langsung dipercaya ya. Misalnya ketika ada seseorang yang mengatakan seorang penderita sakit mah nggak boleh minum A, termasuk misalnya buah gitu ya, nggak boleh minum kopi, nggak boleh minum teh, menghindari makanan-makanan tertentu gitu ya. Nah, ada juga malah yang melarang nggak boleh makan yang keras-keras ya. Kategori keras kan asosiasi orang beda-beda. Ada yang nasi, sehingga orang itu harus makan bubur. Nah, banyak teman-teman yang ketika sakit mah, ketika banyak menonton video satu, video lain ya, itu berbeda-beda sarannya. Bahkan kalau dia percaya pada banyak orang, maka hampir semua makanan itu dia tidak berani makan. Malah orang ini bisa mengalami rasa takut ya akan makanan,
Karena pikirannya semua makanan itu bisa membuat asam lambungnya naik. Jadi teman-teman begini, pikiran manusia itu kan ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Ketika seseorang mendengarkan pembicaraan atau melihat orang sakit mah, itu biasanya pada saat itu banyak sekali informasi-informasi ya. Misalnya seseorang di rumah sakit itu mengalami sakit mah sampai dirawat karena menurut dia punya cerita 1 atau 2 hari sebelumnya dia memakan makanan tertentu, anggap aja lah seperti durian atau buah nanas gitu ya, atau rujak, dan si orang ini tidak lagi berani makan buah-buah tersebut. Nah, kata-katanya ini biasanya kan ini pengalaman pribadi, tetapi diceritakan kepada orang lain. Sehingga orang yang lain itu menganggap itu suatu kepercayaan, belief pada orang tersebut, dan itu bisa diderita pada siapapun. Sehingga muncullah suatu statement atau kesimpulan yang diambil bahwa buah durian atau buah nanas atau rujak itu bisa memacu asam lambung dan bisa membuat lambungnya luka dan masuk rumah sakit. Kalau kita sudah menganggap itu suatu kebenaran, nah sayangnya kebenaran itu ada tersimpan di pikiran bawah sadar. Dan ini akan menjadi refleks pada tubuh kita. Refleks itu artinya sesuatu yang terjadi secara otomatis tanpa dipikirkan lagi. Misalnya ketika ada telepon berdering, kita langsung mengangkat telepon itu kan otomatis. Ketika kita misalnya ada tikus lewat di kaki kita, langsung kita melompat sebagai bentuk refleks. Nah, kalau yang tadi dokter bilang itu menjadi belief, menjadi keyakinan kita bahwa makanan tertentu itu bisa membuat asam lambung. Nah, yang jadi masalah itu adalah itu akan menjadi kepercayaan kita dan kita yakini bahwa itu benar dan dia tersimpan di pikiran bawah sadar. Secara otomatis itu akan menjadi refleks. Jadi ketika kita misalnya makan hal yang dilarang itu ya, misalnya durian, walaupun sedikit, buah durian itu kita makan sedikit, tubuh kita secara otomatis akan mengadakan refleks. Yaitu kita tiba-tiba menderita sakit ulu hati, mual, muntah. Lalu kalau itu terjadi apa? Lalu kita akan membenarkan apa yang kita percaya. Oh benar ya kata teman saya, kalau buah durian ini bisa membuat asam lambung saya naik. Nah tadinya keyakinan itu mungkin hanya 80% ketika kita terjadi pada diri kita, kita menjadi lebih percaya lagi. Sehingga kita menghindari. Nah sayangnya pengalaman kita ini kita ceritakan kepada orang lain. Sehingga sepertinya akan mengambil kesimpulan secara umum bahwa buah durian itu membuat asam lambung kita naik. Nah sebenarnya hampir semua makanan dan minuman itu tidak ada yang buruk buat kesehatan. Semuanya baik. Intinya sih makanan itu tidak ada yang buat asam lambung. Selama makanan itu tidak berlebihan. Ya bukan karena asam lambungnya, tapi maksudnya tidak buat berlebihan karena apa? Kalau misalnya lah makan durian berlebihan. Durian itu kan kandungan karbohidratnya sangat tinggi. Itu ya bisa membuat seseorang mengalami kegemukan, bahkan kasus-kasus fatty liver. Tapi intinya semua makanan dan minuman itu baik buat tubuh kita selama masih dalam jumlah-jumlah yang wajar. Yang jadi masalah adalah di pikiran kita. Jadi kita harus yakin bahwa apa yang kita makan itu baik buat tubuh kita. Nah, kalau kita memiliki keyakinan bahwa makanan ini buruk buat kita, ya jangan dimakan. Karena makanan itu kalau kita sudah punya keyakinan, misalnya kayak tadi, kita yakin sekali bahwa durian itu bisa membuat sakit ulu hati, ya jangan dimakan. Karena apa? Karena keyakinan itu kan tersimpan di bawah sadar kita. Nanti video-video berikutnya ya, bagaimana kita menghilangkan keyakinan tentang makanan itu bisa membuat asam lambung
naik menjadi hilang, nanti ada tip di video berikutnya. Intinya teman-teman, semua makanan itu baik buat tubuh kita selama dia tidak dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Oke, jadi teman-teman tetap semangat ya. Bagi penderita asam lambung, tidak ada sakit yang terus-menerus.